Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun. Hari Rabu, tanggal 8 Februari tahun 2023. Koser. Kutipan dari Injil Markus, bab 7 ayat 15. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sobat Katolikana, mungkin di tanah air kita sangat familiar dengan logo halal dan tata aturan halal yang beredar. Namun, tahukah sobat bahwa aturan halal pun ada dalam tradisi agama Yahudi? Kata koser mungkin di Indonesia tidaklah familiar dijumpai karena koser merupakan suatu aturan kehalalan yang berlaku bagi kaum Yahudi. Standarisasi ini memuat berbagai hukum mengenai makanan yang layak konsumsi, serupa dengan aturan halal yang beredar di tanah air. Hukum ini didasarkan kepada kitab Imamat dan Ulangan di dalam Taurat Musa. Koser lebih banyak mengatur soal makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia. Sobat Katolikana, bacaan hari ini hendak menggambarkan kritik religius dan penempatan makna hukum koser lebih dalam lagi. Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak berhenti pada sebuah prinsip yang dangkal, yaitu tentang najis tidaknya sebuah makanan yang masuk ke dalam mulut. Prinsip ini hanya berhenti pada hal-hal dunia yang profan. Prinsip ini sama sekali tidak menunjukkan sebuah kedalaman, sehingga Tuhan Yesus mengajarkan kedalaman makna koser bukan sekedar yang masuk yang menajiskan seseorang, namun yang berasal dari dalam diri manusia sendirilah yang dapat menajiskan. Sobat Katolikana, hari ini Tuhan Yesus mengajarkan agar tidak berhenti kepada aturan baku soal makanan, namun mengajak kita yang percaya padanya melakukan perubahan radikal mengenai pemahaman najis, yakni menjaga hati dari kenajisan, sehingga dari dalam hati muncullah perilaku lahiriah dan cara berbicara kita. Ketika hati kita dipenuhi dengan kasih dan damai sejahtera, maka perilaku dan kata-kata yang keluar dari hati dan lewat mulut kita penuh dengan persahabatan, kasih, dan bijaksana. Sebaliknya, ketika hati kita dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian, maka perilaku dan kata-kata kita penuh dengan sumpah serapah, kegaduhan, dan permusuhan. Misalnya saja, menjelekkan orang lain dengan mengatakan orang lain seperti Firaun, dan lantas menyalahkan bahwa lidahnya sedang kesambet. Namun yang sebenarnya terjadi adalah kebencian yang mengakar sehingga menajiskan lidahnya. Sobat Katolikana, marilah kita melihat hati kita. Sudahkah kita menyucikan hati kita? Ataukah
hati kita masih terbelenggu oleh hal-hal yang membuat kita terus berada dalam kegelapan. Marilah berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, kuangkat syukurku atas hari yang telah terlewati. Ajarlah kami menjaga hati kami masing-masing, sehingga kami dapat memancarkan wajah kasih-Mu kepada sesama kami. Ajarlah kami tunduk kepada ajaran-Mu, bukan kepada aturan profan. Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat untuk selamanya. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.